Ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pantun dulu deh, lupa nih. Pantun dulu ya, biar lebih asik ya. Supaya NKI hari ini ya, di mana hujan, terus hari libur pula, liburnya 3 hari ya, biar lebih semangat ya. Aneh pantun dulu. Nanti bilang cakep ya, cakep gitu. Oke. Belum mulai. Oke. Oke. Malam-malam makan kue putu. Cakep. Cakep. Kue putu bersama-sama. Enak tuh. Cakep. Enak banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. baik, Bang. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Pas ya, cocok ya pantunnya ya. Mas Bang. Oke, Oke, biar lebih ini dikit ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah masih melimpahkan berbagai rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dan tidak pula nikmat dan karunia-Nya senantiasa hadir di setiap kehidupan kita. Dimulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat waktu luang. Nah ini nih waktu luang. Yang dimana waktu luang teman-teman di hari Sabtu, teman-teman manfaatin untuk melakukan yang namanya sebuah agenda kebaikan. Berarti ini nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Dan semoga kita berharap selalu ya, atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan juga atas usaha yang kita lakukan hari ini untuk bisa datang kajian ya, dan yang lain sebagainya, Allah balas dengan ganjaran pahala yang terbaik, dan tentu kita mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan yang kedua, kita sampaikan pula, haturkan pula salawat iring salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya insya Allah tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak ataupun ajal menjemput kita. Oke, enaknya apa nih ya? Teman-teman, sobat rohis, atau bapak-bapak, ibu-ibu, mau dangdutan dong. Teman-teman aja. Gimana enak ya? Teman-teman aja kali ya? Atau sobat rohis ya? Gimana nih? Waduh. Teman-teman aja, Bang. Oh, teman-teman Ya, aja. teman-teman. Aja Bang. Oke, sip. Oke, teman-teman ya. Mungkin untuk awalan, Ane ingin bertegur sapa dulu nih sebelum masuk ke materi ya. Karena nggak ahsan nih, nggak baik kalau kita bertatap muka, kita nggak kenalan dulu. Mungkin ada yang udah kenal, Bang udah kenal Bang, ngapain lagi? Ya mungkin ada yang udah kenal, ada juga yang belum kenal. Ya, kalau yang beloman kan kita bisa kenalan lagi ya. Oke, cuman sebelum teman-teman mengenali siapa orang yang berbicara di depan layar teman-teman, maka dari itu Ane ingin mengenal teman-teman terlebih dahulu ya. Nah, ini alhamdulillah nih ada kurang lebih 14 orang. Ya, kurang satu. Karena Ane kan masuk ya. Oke. Nanti Ane nyebut nama aja ya. Nanti tolong on cam ya. Jadi kalau Ane bilang namanya siapa nih namanya? Saleh Budiman. Nah, on cam bilangnya hidup gitu. Hidup gitu. Ya kan takutnya orangnya lagi kemana gitu ya. Oke ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau Ane bilang Saleh Budiman hidup gitu. Oke, ini ada 13. Tadi ada 14, turun lagi 13. Oke ya. Kita mulai dari yang paling bawah dulu deh biar enak. Tolong di on mic ya. Dan kalau teman-teman mau on cam juga boleh ya, nggak ada masalah, biar lebih enak, biar bisa ngelihat wajah-wajah nan cantik nan rupawan ya, nan ganteng nan rupawan ya. Karena sudah online,
masuk kita nggak bisa lihat wajah juga, sayang banget. Padahal kan ngelihat wajah kita itu, wajah saudara kita akan menambah keimanan kita kepada Allah. Oke ya. Yang akhwat boleh kalau mau on cam, ya asalkan pakai jilbab ya, hijab. Dan yang ikhwan kalau bisa sih on cam semua. Nah, biar kita bisa saling bertatap muka. Oke. Ini panitia, teman-teman panitia, kira-kira banyak kelas 10 atau kelas 11 nih? Kajian kita hari ini. Cek. Masuk suaranya? Masuk Bang. Kelas 11 kayaknya sih Bang. Kelas 11 sih kelas kayaknya. 11 ya. Oke. Sekarang kita cek. Karena absennya kan di akhir, jadi belum tahu ya. Oke. Kita cek ya dari yang bawah nih. Oke, nanti kalau aneh sebut bilang hidup ya. Oke. Yahya. Hidup. Ah, hidup. Oke. Yahya ini kelas berapa ya? Kelas 11 atau 12? Kelas 11 Bang. Oh, kelas 11. Ya, pura-pura nggak tahu ini Bang Fajar. Ya, oke. Ya, lanjut. Wah, berubah lagi yang bawahnya lagi. Oke, Rizky Rahmatika. Oke, Hidup. hidup, Masya Allah. Ini kelas berapa kalau boleh tahu? MIPA 3. MIPA 3. Oke, kelas 11 atau kelas 10? Kelas 10. 10 ya tadi ya, benar? Kelas 10 ya. Oh, ada Masya Allah. Oke. Dipanggilnya Rahmatika atau Rizky? 3. Oh, Tika. Oke, siap. Oke, Masya Allah, ini ada kelas 10. Selamat datang. Berikutnya, lanjut. Muhammad Soleh Budiman. Alhamdulillah hidup Bang. Alhamdulillah hidup. Alhamdulillah hidup. Oke. Alhamdulillah hidup ya. Saleh ini kelas 11 sampai 12 nih. Bang, OTW 12. Woi, OTW 12. Mantap. Sip. Berarti udah nyiap-nyiapin ya buat naik kelas ya. Lanjut. Muhammad Khanif. Wah. Muhammad Khanif. Ayo, unmute aja. Hadir Bang. Hadir. Oke. Hanif ya. Hanif kelas berapa, Nip? Maaf Bang, kelas 11 3 Bang, IPA 3. Oke, Masya Allah. 11 IPA 3 ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada lagi nih, nama yang baru aneh kenal nih. Mesya Ausilah. Wah, Masya Allah. Hadir Bang. Hadir, Masya Allah. Mesya Ausilah. Kelas berapa? 10 IPS. Oh, 10 IPS, Masya Allah. Kelas 10 ya. Masya Allah. Oke, selamat datang di NKI. Wah, welcome to the NKI. Rohis part 3 ya. Rohis part 3. Lanjut. Kelas 10, jadi itu ada 2 ya tadi ya, Le ya. Oke, nah ini lagi nih. M. Hafiz S. S ini ukuran baju apa nih? Ya, M. Hafiz S. Hadir Bang. Woi, Masya Allah. Semangat kali nih. Hafiz kelas berapa, Hafiz? 11 IPA 3. Woi, mantap. 11 IPA 3. Temennya tadi siapa tuh IPA 3 ya? Ya, Anip, ya benar. Ya, Anip. Oke, lanjut. Ini namanya berubah-berubah terus ya. Oke. Jonathan Rahardian. Hadir Bang, Woi, Masya Allah. Hidup dong, hidup Bang gitu. hidup Bang. Nah, gitu, hidup. Kalau hidup berarti kan semangatnya luar biasa nih. Nah, kalau hadir belum tentu hidup. Ngilang bisa jadi. Ya, oke. Jonathan, kelas berapa, Tan? 11 IPS 2 Bang. Oh, 11 PS2. Oke, good. Lanjut. Nah, ini udah gini. Hanifah Fauziah Firdaus. Hidup Bang. Woi, mantap. Hidup ya. Hanifah kelas berapa? Kelas 11 MIPA 1. IPA 1. Good. Anak IPA nih ya. Mantap. Lanjut. Farhan Patikawa. Hidup Bang. Hidup. Mantap. Hidup di mana? Di rumah apa di mall? Di rumah Bang sekarang. Oh, di rumah. Farhan kelas berapa? 11 IPS 2 Bang. Oke, 11 IPS 2. Mantap ya. Anak IPS nih. Lanjut. Dahlia.
Hidup, Bang. Hidup, Masya Allah. Dahlia kelas berapa? 11 MIPA 1. 11 MIPA 1. Oke, anak IPA lagi. Lanjut. Aduh, ini mana nih? Aduh, namanya berubah-berubah nih. Ini bingung nih. Adriani. Hidup, Bang. Wah, putus-putus ya? Ah. Hidup tadi, hidup. 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 Alhamdulillah hidup. Kelas berapa Adriani? 11 MIPA 2. Oh, 11 MIPA 2. Oke. Dikira itu kelas 10 ya tadi ya. Bukan ya. Kelas 11 ya. Oke, siapa lagi nih ya? Saleh udah, Meisha tadi udah ya. Oh, satu lagi nih, terakhir. Raisa Zulfallah. Hidup, Bang. Hidup, waduh, Masya Allah. Ini host kita ya berarti ya? Oke, Raisa. Kelas berapa Raisa? 11 MIPA 2. 11 MIPA 2. Oke, Alhamdulillah ya, Masya Allah. Berarti hari ini dominannya kelas 11 ya, Masya Allah. Kelas 11-nya masih tetap semangat ya. Walaupun apa namanya hujan dan tetap online ya, tapi masih banyak yang datang, Masya Allah. Tetap istiqomah ya teman-teman semua. Oke, teman-teman sekalian. Ya, tadi Anis sekedar kenal dikit ya supaya tahu siapa yang ikut kajian hari ini, karena nggak elok ya, nggak bagus kalau kita nggak kenalin siapa aja yang ada di dalam grup ini gitu, di dalam Zoom. Oke, Ane izin ini ya buat share screen ya, karena Ane nantiin PPT. Gimana panitia? Boleh? Boleh dong, Bang. Boleh ya. Oke. Boleh dong, Bang. Oke. Oh ya, Ane minta tolong yang Ikhwan kalau bisa on cam ya. Yang akhwat juga boleh kalau mau on cam. Tapi kalau mau ada terkendala, oke, nggak ada masalah juga. Oh ya, request sama panitia nih dari Ane mau request ketika materi Ane boleh nggak nanti tiap 25 menit Ane minta tolong jeda 5 menit. Jadi per 25 menit Ane nyampein materi, jadi 5 menit nanti dijeda dulu. Boleh teman-teman makan snack atau mau buang air kecil ya kan, kamar mandi atau yang lain-lainnya lah ya. Mau lebahan dulu gitu ya kan, pegel. Ya. Gimana teman-teman panitia? Bisa per 25 menit nanti diingetin aja nih. Itu udah ada sesinya sendiri, Bang, istirahat. Oh gitu ya. Ya, ada sesi istirahat. Jam berapa sesi istirahatnya? 11.20. 11.20. Ya. Sampai 10.20 maksudnya 10.20. Istirahatnya 11.20, istirahatnya 15 menit. Jadi sampai 10.35. Oh gitu. Kalau aneh bisa boleh nggak 25 5 menit 5 menit jadi tetap 15 menit. Bisa sih, Bang. Ya, supaya nggak jenuh aja. Aneh takutnya kalau 1 jam langsung, ini kan berarti kan kalau sampai jam 11.20 1 jam lebih nih. Aneh jelasin, takutnya benar-benar jenuh. Oh. Ya, gimana? Bisa. Bisa ya. Oke, nanti ingetin Ane kalau udah 25 menit, Bang jeda dulu, Bang. Ya, Bang mau makan pisang goreng nih, mau ketak. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Siap, Bang. Oke. Siap. Oke, itu yang pertama. Terima kasih panitia atas izinnya. Terus yang kedua, Ane minta tolong teman-teman aktif ya. Nah, Ane minta tolong panitia, tolong yang aktif dicatat. Ya, karena nanti Ane ada bagi-bagi door prize. Asik. Ya, tolong yang aktif. Mau ngomong dikit doang gitu ya. Yang penting aktif. Tapi aktifnya nggak di kolom chat ya, tapi berani ngomong. Ya, dicatat siapa aja. Mau panitianya aktif boleh, nggak ada masalah. Ya, nanti ada door prize dari Ane yang dikasih dari panitia gitu. Oke ya, ya. Oke, Ane izin share screen. Aduh. Tadi kita udah kenalan ya. Semuanya udah kenalan sama teman-teman semua. Sekarang Ane izinkan Ane perkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi Ane nggak banyak ya. Karena Ane yakin udah banyak yang kenal. Nah, ini biodata singkat Ane pribadi. Ya, namanya Fajar Malik Agus Karin, biasa dipanggil Bang Fajar ya, Kak Fajar. Ya, tapi belum pernah ada yang manggil Bang Agus ya. Nah, karena Bang Agus tuh terlalu sering banyak ya orang pakai nama Agus. Dipanggil makanya Bang Fajar atau enggak Bang Malik. Aduh, Bang Malik. Ya, ini dan segala macamnya lah ya. Ane tampilkan supaya teman-teman tahu siapa Ane.
Dan siapa yang berbicara di depan teman-teman ini bukan berarti orang yang sekedar ngomong, tapi mudah-mudahan Ani punya sedikit ilmu untuk bisa berbagi kepada teman-teman semua ya. Oke. Oke ya. Kita lanjut. Oke. Udah siap nih belum? Ikut materi? Siap bang. Siap dong, siap. Oke, Masya Allah. Oke ya, bismillah ya, kita mulai. Oke, wah, ada ini dulu ya. Sebelum mulai, ini ada intonasinya. Sebelum mulai, nah, ini ada titik-titiknya. Oke, yuk kita ice breaking dulu nih. Aduh, ini ada sedikit ice breaking nih, supaya sebelum masuk materi, kita memecah kejenuhan dulu, ya, agar pikiran jernih dan bersih. Waduh, emang air bang otak kita? Bukan. Pikirannya biar jernih ya, biar kosong dikit sehingga bisa nerima semuanya gitu. Oke, fokus ya. Perhatikan segala sesuatu yang ada di PowerPoint karena akan ada clue-clue ya, yang nanti akan menghantarkan pada akhir sesi acara asik. Oke, lanjut. Apa ice breaking-nya bang? Tebak gambar. Oke, ada yang pernah tebak gambar? Pernah bang. Pernah Bang. tebak gambar. Ya, silakan ditebak ya gambarnya. Aneh harap jangan nulis di kolom chat, tapi ngomong. Nggak usah takut salah, tapi berani benar, oke? Ya, maksudnya silakan mencoba ya, karena kita dalam hidup ini seluruhnya ini adalah bagian dari percobaan. Ya, oke. Silakan tebak gambarnya. Gambar apakah ini? Serigala, Bang. Serigala, oke. Kita tampung. Angsa. Angsa, oke. Antara angsa atau bebek apa sama gitu. Angsa atau bebek, good. Apa lagi? Angsa Gambar sih, Bang, warna kalau putih kata- bang. Apa satu-satu? Nggak ini berbenturan nih. Waduh. Yuk Farhan dulu deh, Farhan. Kalau menurut Ane sih angsa sih bang. Oke, angsa. Good. Apa lagi? Gambar warna putih bang. Gambar Ada warna putihnya. Oke, nggak ada masalah. Aneh nggak membatasi pikiran teman-teman. Silakan teman-teman mengutarakan pendapat teman-teman. Lanjut. Yang beloman boleh. Jadi baru 5 kayaknya tuh. Angsa, serigala, gambar putih-putih. Ini ada hitamnya tapi. Lanjut. Oke, apa lagi? Yang beloman boleh nih. Yang tadi kelas 10 tadi ada. Kain kafan bang. Ya. Kain kafan bukan bang? Kain kapan ya? Nanti kita tampung dulu. Oke, kain kapan ya? Kita tampung kain kapan. Waduh, ini naruh foto mayat masa sini serem amat ya. Oke. Lanjut. Yang beloman, tadi ada 13 pokoknya. Baru 6. Kurang lebih 1-2 lagi lah biar 60%. Yang kelas 10 boleh? Nggak apa-apa, tebak aja. Asal juga nggak apa-apa. Tepung kali bang. Tepung. Oke, tepung. Tampung lagi tepung. Ya. Oke ya, cukup ya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Gambar apakah ini? Wah, ente salah semua. Itu adalah kuda. Salah ya, oke? Oke, kalau gagal, yuk coba lagi ya. Oke, coba lagi. Jadi teman-teman jangan khawatir, masih ada kesempatan kedua. Ya, oke, lanjut. Oke, ya, tadi yang jawab kapan mana nih? Mana kan kawan? Bukan ya? Ya, lanjut. Oke. Oke, lanjut. Siap-siap. Ya, tebak gambar. Oke, ada nadanya. Tebak gambar. Gambar apakah ini? Komodo. Apa tadi? Komodo. Komodo. Oke, komodo. Good, komodo 1 orang. Lanjut. Ayam. Ayam. Oke. Lanjut. Ayam kakinya 4. Lanjut. Tadi kuda berenang. Oke, lanjut. Oke, ayam apa lagi? Yang lain ayo.
Ayo keluarkan imajinasi teman-teman. Ya, jangan takut berimajinasi. Ya, jangan takut bermimpi gitu ya kan. Gak apa-apa. Baru 3 nih, baru 3 orang nih. Wah, 3. Kambing Bang. Kambing, oke, kambing kayak begitu ya. Itu untuk apa? Itu Apa namanya? bukan bang? Persilangan dari hewan apa tuh ya? Lanjut. Badak bang. Badak, oke, badak keren ya. Badak gede begini. Cicak bang. Cicak, oke, cicak. Cicak dewasa ya. Oke. Cukup ya, udah cukup deh. 5. Oke, kita cek. Kira-kira hewan apa nih ya? Set. Wah, ternyata ayam. Ya. Aduh, antum semua. Anjir ngebang. Tadi kami ingat ayam tuh. Waduh. Search Google ya. Ya, bener ya. Ya nih ya. Oke, mantap ya. Oke, good. Ini belum dapat hadiah loh. Ani kan belum bilang dapat hadiah. Ayamnya salah job. Nanti ada gambar yang dapat hadiah ya. Nah, kita lihat. Oke. Masih gagal, jangan nyerah ya. Oke, berarti masih ada 1 kesempatan. Yang berhasil, good luck ya. Berarti hebat, good. Imajinasinya tinggi nih. Mudah-mudahan nggak nyari di Google ya. Oke, lanjut. Oke. Satu lagi nih ya. Oke. Tebak gambar. Oke, silakan. Ikan cupang Bang. Ikan cupang. Gajah. Mantap. Ini imajinasinya makin liar. Cakep. Lanjut. Gajah. Kucing bang. Gajah, kucing. Lanjut terus. Lanjut aja terus. Harimau. Harimau, oke. Apa lagi? Yang kelas 10? Yang akhwat boleh? Ayo, yang tadi. Gajah, cupang ya. Cupang keren ini. Cupang ini keker ini. Abis ini kali ya, fitness nih cupang ini. Apa lagi? Nggak ada nih, nggak ada yang lagi. Aduh. Kalau nggak ada ya udah dah. Kita langsung. Apa? Beruang. Beruang, oke, beruang, good. Lihat Google nih Yahya nih. Semua dicari ya, oke. Ini kalau lihat dari badannya sih buaya bang. Buaya, oke, buaya. Lihat dari badannya ya, oke. Keren buaya. Oke ya, oke, kita lihat, kita buktikan apakah yang teman-teman omongin itu benar. Oke, kita cek ya, siap. 1, 2, 3. Wah, ternyata kurang. Waduh, kurang beruntung. Imut Apa bang nih? kepalanya. Kawin silang. Ya, ini Singanya imut. hibrid, ini hibrid. Oke, nyata ini apa nih? Marmut ya. Marmut. Oke, nggak apa-apa ya. Hamster bu. Ya, model hamster gitu. Tikus Bang, tikus rakyat. Tikus besar ya. Tikus raksasa. Oke. Tikus Belajar rakyat. lagi, yuk belajar. Jangan nyerah ya. Oke, cukup ya, 3 aja dulu. Nanti nggak mulai-mulai ini. Kebanyakan pusing Bang, kebanyakan pusing. Bang, banyak pusing. Pusing ntar Bang Fajar nih ngajarin apa ini, ntar ditanya, Bu emang ada Bu marmut kayak begini, disilangin sama singa Bu. Waduh, hati-hati ya, ini cuman ini loh es bikin ya, jangan dibawa serius. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Tapi tunggu dulu, asik, tunggu dulu. Cukup ya, cukup ya, jangan banyak-banyak. Nanti nggak fokus. Mudah-mudahan jadi lebih fokus ya tadi. Oke, nanti materinya nggak mulai-mulai. Aduh, ya kan? Tawa terus ya, nggak mulai-mulai. Oke, persiapkan dirimu menjadi lebih baik. Oke, hari ini materi ini kita mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sebelum masuk materi, ada syarat dulu nih. Yuk, siapkan Al-Qur'annya ya, teman-teman semua. Ya, jadi tolong teman-teman siapin Al-Qur'annya, baik Al-Qur'an buku maupun HP ya, yang ada artinya kalau bisa. Nanti kita akan baca arti-arti
arti-arti dalil-dalil Quran yang aneh sampaikan di sini ya. Supaya kajian kita memang berlandaskan dengan kitab Al-Quran. Ya, set, kita lanjut. Oke, materi hari ini adalah tentang yang kemarin aneh diminta, yaitu ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Ada yang tahu? Ma'iyatullah. Ada yang tahu ma'iyatullah? Hidup bersama Allah. Sepatah. Ya? Hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah. Good. Yang lain? Siapa tadi tuh? Yang suaranya belum keluar full. Siapa lagi? Ayo, ma'iyatullah. Nggak ada nih? Oke deh kalau nggak ada. Baru awal-awal ya. Ya, ma'iyatullah adalah hidup bersama Allah. Tahu kebersamaan, kesertaan Allah dalam hidup kita. Oke, oleh Kak Fajar Malik. Ya, nanti boleh manggil Kak atau Bang ya. Bebas, nggak ada masalah. Oke, kita bahas tentang ma'iyatullah ya teman-teman semua. Kebersamaan bersama Allah. Kita next. Set. Oke, wah ada gambar nih ya. Biar nggak boring. Nah, sebelum masuk ke materi, ada tujuan materi dulu yang ingin Anda sampaikan sedikit. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu itu harus punya tujuan. Kira-kira kalau orang hidup nggak punya tujuan, kira-kira dia punya arah nggak nanti dalam menjalani kehidupannya? Ada yang bisa jawab? Enggak. Kalau hidup aja, ya, kalau materi aja punya tujuan, masa hidup nggak punya? Ya, karena hidup itu lebih luas, lebih real, kita harus punya tujuan. Dan materi ini juga punya tujuan buat teman-teman yang hadir khusus hari ini. Ya, buat kalian-kalian yang khusus datang hari ini, tujuannya harus kita capai bersama-sama. Oke? Yang pertama apa tujuannya, Bang? Ikut materi ini. Pertama adalah menyadari adanya pengawasan dan kesertaan Allah dalam seluruh aktivitas hidup kita. Jadi pertama adalah tujuannya adalah membuat kita sadar. Nah, jadi ini siapa nih? Ale, Farhan, ya Yahya harus sadar. Sadar apa, Bang? Ini udah sadar nih, Bang, udah bangun dari tadi pagi, Bang. Udah WA Bang Fajar lagi jam 5 ya. Waduh, mantap. Sadar. Sadar untuk apa? Ya sadar bahwasanya ada pengawasan. Kalau bahasanya CCTV. Nah, gitu kan? CCTV. Ya, ada pengawasan CCTV dan kesertaan. Kesertaan siapa? Pengawasan siapa? CCTV-nya siapa? Yaitu CCTV-nya Allah. Yang dimana itu selalu ada di dalam aktivitas hidup kita. Dari mulai Ale bangun sampai Ale tidur lagi. Mudah-mudahan bangun lagi ya, jangan sampai nggak bangun. Ya. Nah, itu semua selalu diawasi dan disertai oleh Allah di dalam setiap aktivitas hidup kita. Jadi harus sadar. Ya, kalau nggak sadar, ya kita sadarin. Nah, ya. Nah, inilah tujuan materi ini ya, menyadarkan teman-teman agar selalu merasa diawasi dan selalu sadar bahwa Allah bersama kita di setiap aktivitas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, oke. Yang kedua adalah termotivasi. Jadi punya dorongan, keinginan ya untuk meningkatkan iman dan amal soleh karena mengharap dukungan Allah. Jadi teman-teman hari ini kita ingin dimotivasi nih ya sama Kak Fajar supaya kita bisa meningkatkan iman dan amal kita. Karena iman dan amal soleh itu yang akan membuat kita mendapat dukungan dari Allah. Ya, jadi kalau teman-teman ingin diberikan pertolongan oleh Allah, maka tingkatkan iman dan tingkatkan amal kebaikan, itu ibadah-ibadah teman-teman. Syaratnya cuman itu. Ya, jadi kalau hari ini Bang, aneh nggak pernah didukung oleh Allah, Bang. Ya kan? Hidup aneh banyak masalah. Ya, Allah seakan-akan tidak ini. Berarti cek imannya, cek amal ibadahnya. Itu aja ngeceknya. Iman kita turun atau naik, atau bahkan bisa jadi hilang. Hati-hati. Tapi Bang, kalau naik turun apakah itu sesuai, Bang? Oh benar, itulah manusia. Al-iman yazid wa yankus, naik dan turun. Kalau naik terus, antum perlu dipertanyakan, manusia atau malaikat? Kalau turun terus, antum perlu dipertanyakan, antum manusia atau iblis?
Ya kan? Iblis kan ngajaknya, iya lo turun-turun terus, ya kan? Tapi umumnya manusia punya potensi ketika dia lemah imannya, dia ingin meningkatkan. Walaupun cuma bentar. Hari ini maksiat, besok enggak maksiat, ya kan? Terus besok seminggu maksiat lagi gitu. Tapi selalu ada keinginan, ya. Tapi jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, ya. Jadi kunci pertolongan Allah adalah tingkatkan iman dan tingkatkan amal kebaikan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Oke, yang terakhir, 3 aja nggak usah banyak-banyak tujuannya. Nah, ini dia. Nyadarin lagi nih. Emang nyadarin terus nih Ale nih. Aduh, berat emang jadi guru, jadi mentor. Sadarin terus, sadar. Sadar apa? Bahwasanya perjuangan tidak akan mencapai kejayaan. Berjuang itu tidak akan pernah mencapai kejayaan tanpa dukungan Allah. Ingat teman-teman. Ya, kejayaan umat Islam, ya, bisanya Islam itu tersebar luas di seluruh dunia, itu bukan karena Nabi saja atau bukan karena sahabat Rasul, tapi semuanya karena Nasrullah, pertolongan Allah. Ya, kedukungan Allah. Teman-teman juga hari ini berjuang di sekolah, berjuang supaya bisa memperoleh hasil yang terbaik, bisa naik kelas. Ya, perjuangan itu akan sia-sia, ya, kalau nggak didukung oleh Allah, teman-teman. Ya, tapi itu menjadi lebih bermakna, lebih luar biasa ketika teman-teman berjuang dan berjaya, dan itu karena dukungan Allah. Makanya sertakan Allah di setiap kehidupan kita. Jangan pernah hilang Allah. Selalu Allah. Kalau bahasa dalam Al-Quran itu seringnya Allahu Ghani. Ya. Kalau dalam nasyid bingkai kehidupan, Allahu ghayatuna. Nah, itu Allah adalah tujuan kami. Ya. Itu nasyidnya bermakna adalah kita selalu memusatkan tujuan kita hanya untuk Allah, gitu ya. Jadi tujuan ini yang ingin dicapai dari materi ini adalah 3 ini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa capai itu semua, termasuk diri Anda sendiri. Ya, jadi sadar akan pengawasan dan kesertaan Allah, termotivasi meningkatkan iman dan ketakwaan, ya, dan amal ibadah karena mengharap dukungan Allah, dan menyadari bahwa perjuangan itu tidak akan mencapai kejayaan, tidak akan memperoleh kemenangan kecuali, ya, tanpa dukungan Allah. Harus ada dukungan Allah di dalamnya. Makanya di sini ada gambar menapaki hari bersama Allah. Setiap langkah kita selalu sematkan Allah, sertakan Allah di dalamnya. Insya Allah teman-teman akan hidup tenang dan bahagia. Ya, let happiness in your life. Mari bahagia ya di dalam kehidupan kita. Oke, ini udah 25 menit belum nih? Belum, Bang. Belum ya? Oke. Ntar diingetin ya. Ntar kelamaan ya, ada yang mau buang air kecil, mau makan kan, mau minum, aus. Jadi Oke, Bang. Oke, siap. Syukuran ya. Oke, tujuan ini tolong dipahami ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Next. Masya Allah nih, luar biasa nih kita hari ini ya. Nah, ma'iyatullah lagi. Tadi kan udah tujuan. Kalau tujuannya udah ada, sekarang aneh kasih jalannya. Kasih. Ya. Nggak mungkin kita mencapai tujuan kalau nggak ada jalannya, benar nggak? Ya. Untuk mencapai tujuan itu ada yang namanya jajalan. Ya. Ale, pernah ke Bandung nggak, Ale? Pernah, Bang. Pernah. Melewati jalan menuju Bandung? Ya, lewat. Lewat ya? Atau melewati jalan yang ke arah Surabaya? Ya, menuju Bandung, Bang. Oh, yang menuju Bandung. Berarti kalau melewati jalan yang menuju Surabaya, tujuannya tidak akan bisa tercapai. Karena Ale udah di awal harinya bilang, saya mau ke Bandung. Jalannya lewat jalan menuju Surabaya, kan nggak ini ya, kan nggak masuk akal. Tapi kalau mau ke Bandung, maka jalanlah melalui ya jalan tol, ya jalan-jalan kecil, jalan-jalan protokol yang dimana mengarahkan kita ke Bandung. Tadi tujuannya Anda udah ngasih tahu, sekarang Anda kasih jalannya supaya mencapai tujuan itu. Oke ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, yang pertama adalah apa itu ma'iyatullah? Selalu kita bertanya, pasti pertama kalau mendengar materi, pengertian dulu ya. Ini apa sih maksudnya nih? Ini apa nih? Judulnya nih maksudnya apa ya? Ane belum tahu nih, Bang. Oke, Ane jelasin. Supaya kita semua tahu. Apa itu ma'iyatullah? Ya, ma'iyatullah adalah akidah Islam. Keyakinan di dalam Islam itu sendiri. Yang dimana menetapkan adanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Jadi keyakinan Islam yang menetapkan adanya kebersamaan Allah, yaitu bahwa Allah Ta'ala senantiasa bersama
hambanya. Ya, jadi ini ma'iyatullah teman-teman ya. Bahwasanya Allah itu selalu ada di setiap aktivitas kehidupan kita dan kita jangan melalaikan atau melupakan itu. Sehingga itu menjadi alarm ketika kita ingin melakukan perbuatan buruk, kita ingat Allah. Nah, ini ada sebuah cerita ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Pernah nggak dengar ada seorang guru ustadz di suatu pesantren, dia memberikan sebuah tugas kepada 3 santrinya. Nah, kata ustadz di pesantren ini bilang, wahai anak-anakku, saya ingin meminta tolong kalian, bahwasanya saya memiliki ayam nih, tolong potong ayam ini di tempat yang tidak ada siapapun, ya, yang tidak ada orang, gitu bahasanya, yang benar-benar cuman kalian yang memotong ayam itu. Ini Ustadz itu bilang. Oke, nah yang ketiga ini akhirnya berusaha mencoba untuk menjalankan perintah itu. Yang pertama, kita sebut saja dia si Farhan. Ya, si Farhan ya. Bukan Farhan Patikawa ya. Oke, ya, Farhan ya. Oke, Farhan. Oke. Nah, si Farhan dia mencoba memotong ayam itu di sebuah kebun. Nah, ya, dia potong ayamnya, dia lihat wah nggak ada orang, aman, ya, dia potong. Oke. Akhirnya selesai, besok dilaporkan. Oke, yang kedua, ya kita sebut dia Budiman. Nah, Budiman ya. Kita sebut dia Budiman. Nggak ada namanya Budiman gini ya. Oke. Dia mencoba lagi untuk memotongnya. Dia potong di di gedung ya. Basement gedung ya, basement gedung. Ya, paling bawah tuh basement. Dipotong sama dia, nggak ada orang. Nah, yang ketiga ini, ya, dia langsung menghadap kepada ustadznya, gitu ya. Nah, akhirnya semuanya menghadap, ditanyain satu-satu. Yang pertama dia bilang, ustadznya nanya yang pertama, ya, Farhan, ya sebut saja si Farhan ya. Kamu sudah memotong? Ya. Di mana? Di kebun, tidak ada orang sama sekali. Oke. Yang kedua, si Budiman, ya, di mana? Di basement gedung, ya kan. Nah, yang ketiga sebut saja si siapa ya? Ya, si Dilan ya. Ya, si Dilan. Dilan motong ayam ya. Oke, nggak apa-apa. Dilannya dia terjun ke desa, bukan di kota ya. Oke, si Dilan. Dilan ternyata datang, dia membawa ayamnya lagi, ya. Jadi tuh ayam nggak dipotong sama dia, kan. Waduh, benar-benar disuruh potong malah nggak dipotong. Tapi kita lihat jawaban yang disampaikan oleh Dilan. Ustadznya nanya, Dilan, why you not cut the chicken? Nah, kenapa kau tidak memotong chicken ya, ayam itu? Nah, Dilan menjawab, wahai Ustadz, ya Ustadz, bahwasanya aku mencari tempat, ya, di mana ingin aku pastikan tidak ada orang, tidak ada siapapun yang bisa melihat aku ketika aku memotong ayam itu. Tetapi aku menemui bahwasanya hatiku ini berkata lain. Bahwasanya aku meyakini bahwa setiap kehidupan yang aku jalani, aktivitas yang aku lakukan, selalu ada kesertaan Allah di dalamnya. Ya, Masya Allah ya. Langsung ketika itu Ustadz itu terteguh. Ya, padahal ya tujuan Ustadz itu memang seperti itu. Ingin menumbuhkan rasa kesadaran rasa kesadaran murid-muridnya, ya, siswa santri-santrinya, bahwasanya setiap aktivitas kehidupan kita selalu diawasi oleh Sang Maha Pencipta, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah, subhanallah ya, Masya Allah. Itu teman-teman, kalau seorang santri ditanami suatu keimanan yang kuat, teman-teman, dia buat motong ayam aja tuh, dia takut. Ya, dia mikir pasti ada yang ngelihat. Bayangkan kalau nanti ketika dia ingin melakukan perbuatan dosa, saya yakin dia akan lebih bisa membentengi dirinya untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu. Luar biasa ya. Yang positif aja dia bisa sadari akan kesertaan Allah, apalagi yang negatif, dia akan meyakini bahwasanya Allah akan mengazab dia langsung, bisa jadi. Ya, nah makanya dia menghindari itu. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan itu jadi sebuah cerita kita, supaya teman-teman punya gambaran bahwasanya kesertaan terhadap Allah, keimanan kepada Allah itu harus terus kita tumbuhkan dan kita sadarkan. Oke, lanjut. Nah, oke, lanjut ya. Ini konteks ma'iyatullah atau jenis ma'iyatullah ya. Konteks itu maksudnya jenis atau bagian dari ma'iyatullah. Jadi ma'iyatullah itu ada 2 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah ma'iyah ammah. Nah ini, ma'iyah ammah itu kebersamaan Allah dalam arti umum. Ya, nanti Anda jelaskan lagi. Dan ma'iyah khossah, khos.
kebersamaan dalam arti khusus. Nah, ini akan kita jelasin di berikutnya. Oke, next ya. Gimana Farhan? Afwan bang, udah 10.20. Oke, 25 menit. 20. Kita jeda 5 menit ya. Silakan yang mau minum, yang mau makan pisang goreng, ya Ya, Bang. piscok. Nasi uduk juga boleh, lontong sayur. Ya, Ya bang. 5 menit, nanti ingetin lagi ya. Ntar malah bubar lagi. Ya, bang. Bang. Oke, sip. Ini mute dulu ya. Aduh.
Assalamualaikum Bang Fajar. Ya. Silakan Udah ya? mulai Bang. 5 Silakan menit mulai. ya. Waduh. Nggak terasa ya. Ya, siap ya. Ini yang lain udah pada masuk belum nih? Ntar pisang gorengnya belum habis lagi nih. Bang. Oke, udah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih ya teman-teman. Jadi biar nggak jenuh ya. Karena kalau dalam penelitian itu fokus manusia itu cuma 15 menit di awal biasanya. Makanya kalau terlalu lama takutnya udah mulai boring ya. Makanya Ani kasih jeda buat teman-teman ngelakuin aktivitas lain dulu. Gorengin badan gitu ya kan. Mata ke arah ke atas kalau bisa diatasin. Nanti biar lebih semangat lagi. Oke ya, kita lanjut. Oke, ya udah balik. Ya berapa pisang Bang. goreng tadi ya dapat? Hah? Ya. Berapa pisang goreng tadi 5 menit? Masih makan, Bang. Oh, masih makan. Oke, ya udah time. Oh, lanjut dah. Biar nggak nyangkut di tenggorokan lagi dengerin ya. Ya, type ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke yang tadi ya, ada ma'iyah ammah dan ma'iyah khossah. Oke ya, ada ma'iyah kebersamaan Allah dalam arti umum dan dalam arti khusus. Kita ya, ini jelasin. Next. Oh, macet. Bentar ya, macet. Waduh, malah macet. Bentar ya. Oh. Ternyata dia mau jeda juga, PowerPoint-nya minta dijeda juga. Ya, jadi ya emang semuanya butuh ini ya, dikasih bagian untuk dia istirahat ya. Nah, ini dia ma'iyah ammah. Oke, ada 3 kolom nih, berarti ada 3. Oke, yang pertama kita lihat ya, apa itu ma'iyah ammah? Nah, teman-teman pahamin ya, ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah adalah bersifat mutlak. Artinya ini wajib kudu ya. Yang dimana itu mencakup seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali ya. Ya, jadi yaitu bahwa selalu ada muraqabatullah, pengawasan Allah kepada semua makhluknya. Ya, dari mulai makhluk hidup maupun makhluk mati ya, gunung, lautan, ya dan segala macamnya. Makhluk hidup, hewan, manusia, tumbuhan, semuanya itu pasti diawasi oleh Allah. Ini dalam arti umum. Ya, jadi keseluruhan, general ya, umum. Jadi mencakup seluruh makhluknya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu dalilnya? Nah, dalilnya dalam Quran surat Al-Mujadilah ya. Ayat ke-7. Nah, ini Anda bilang minta tolong teman-teman dibuka Al-Qur'annya. Nanti minta tolong satu orang agar kita bisa aktif, semuanya bisa ikut berkontribusi dalam kajian hari ini. Tolong dibacakan artinya aja. Oke ya. Siapa boleh yang udah ketemu ayatnya, boleh buka mic dan bantu Ane. Kita saling kolaborasi buat mewujudkan materinya agar berjalan lebih baik. Nah, jadi teman-teman juga merasakan, mengalami ya. Al-Mujadilah ayat 7. Surat ke-58 ya. Ya Bang, Udah, ada yang dapat? Siapa tadi? Raisa. Raisa. Oke, Raisa. Oke, silakan Raisa, tolong dibaca ayat 7-nya. Artinya aja. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih ya, Raisa. Itu udah jelas ya teman-teman ya. Udah dikasih tahu ya, bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi itu selalu diawasi oleh Allah. Bahkan orang yang berbicara 3 orang, ya 4 orang, 5 orang, selalu ada yang keenamnya, yang kelima gitu adalah Allah. Ya, jadi kenapa kita nggak boleh menggunjing atau menggibah gitu ya? Karena kita harus tahu yang keenamnya, orang ketiganya ya itu adalah Allah yang melihat perbuatan buruk kita, dan itu akan dikabarkan di akhir ya, akan dikabarkan pada hari kiamat terkait apa yang telah kita kerjakan. Makanya itu kerjakanlah sesuatu yang baik supaya Allah mengabarkan
ya memberitahukan kepada kita bahwasanya di dunia kita memang banyak melakukan kebaikan, bukan keburukan. Dan ditutup dengan kata-kata yang indah ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi nggak ada yang nggak Allah tahu. Bahkan di dalam hati kecil kita, Allah pasti tahu apa yang kita niatkan. Hari ini makanya niat kita harus lurus ya kepada Allah. Bukan karena wah pematerinya Bang Fajar nih. Atau wah yang ngadain Rohis, nggak, bukan, karena Allah. Karena kita ingin mendapatkan kebaikan dan ridhonya Allah. Ya apa sih yang ingin kita inginkan kecuali hanya mengharap ridho Allah, teman-teman. Itu yang menjadi tujuan utama kita dalam hidup. Lanjut. Nah ini kalau nggak salah dalil kedua ya. Kita cek dulu. Nah dalil kedua. Quran surat Qaf surat 50 ayat 18. Oke. Minta tolong yang lain ya supaya yang lain kebagian dan ikut berpartisipasi juga. Ayat ke-18. Oke. Silakan, boleh. Ada deh Bang. Oke, boleh. Boleh, ya. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Oke, Masya Allah ya nih. Jadi selain Allah yang mengetahui segala aktivitas kita, Allah juga menitipkan nih 2 malaikat ya di setiap orang yang hidup di dunia ini. Buat ngapain? Buat mengawasi juga, mencatat. Ya apa saja kebaikan, apa saja keburukan yang telah kita lakukan. Nah ini, dan malaikat ini mencatat seluruh umat manusia. Seluruh manusia itu ada malaikat munkar dan nakirnya. Ya. Dia mencatat kebaikan dan keburukan. Ya, makanya ma'iyah ammah itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Oke, ya, itu jelas. Saya pikir 2 dalil itu kita pahami ya sama-sama. Berharap kita memahami ya, bukan mentafsirkan. Karena kalau Al-Quran kita tafsirkan dan Anda nggak punya ilmunya, itu nggak bagus. Kita cuma memahami aja sesuai dengan kadar pemikiran kita. Bahwasanya Allah selalu ada di setiap hidup kita dan Allah menitipkan 2 malaikat untuk mengawasi kita. Nah itu ya. Oke, Anda next. Oke, Anda lanjut. Ma'iyah ammah. Nah, makna lain ma'iyah ammah. Ya, bahwasanya ma'iyah ammah selain bermakna selalu diawasi oleh Allah, muraqabatullah, ini bahasa Arabnya ya. Muraqabatullah ya. Artinya diawasi Allah, juga bermakna bahwa selalu ada ihsanullah, kebaikan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, teman-teman. Jadi seluruh makhluk itu dikasih kebaikan oleh Allah tanpa terkecuali, baik dia seorang muslim maupun non muslim ya, atau kita sebut kafir, selalu mendapat kebaikan Allah ya teman-teman. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih bagi seluruh makhluknya dan penyayang bagi khusus umat orang-orang beriman. Ya, jadi Allah selalu memberikan kebaikannya. Ya, kalau nggak berikan kebaikan, nggak mungkin orang-orang kafir atau selain manusia itu bisa hidup. Ya, kenapa orang-orang kafir bisa hidup? Karena ada kebaikan Allah di dalamnya. Dan nikmat itu jangan cuma dimengerti sebagai sebuah nikmat uang aja ya. Teman-teman hari ini bisa bernafas itu nikmat. Dan orang-orang non-muslim mendapatkan nikmat nafas itu juga. Kalau enggak ya dia mati dong. Itu kebaikan Allah untuk mereka. Dan yang lainnya ya, rezeki itu dikasih oleh Allah. Ya. Oke. Nah, makanya ketika kebaikan Allah berarti ada nikmat Allah di dalamnya. Dan Allah Ta'ala memberikan nikmat udara, cahaya, matahari, air, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan, dan berbagai macam kenikmatan lainnya kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Semuanya pasti diberikan kenikmatan. Orang Yahudi, Nasrani, orang non-Muslim, dan segala macamnya pasti diberikan kebaikan oleh Allah. Ini dari ma'iyah ammahnya Allah. Ya. Nah, kemarin ada berita tuh, pernah dengar berita nggak nih? Salah seorang ilmuwan ya. Ini belum tahu sih ini benar atau tidak, tapi beritanya sempat muncul aja. Ada seorang ilmuwan di Amerika tuh katanya ingin mengurangi cahayanya panas matahari ya. Padahal panas matahari itu udah nikmat Allah ya. Tapi masih ingin kita ubah-ubah dan segala macamnya gitu. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan itu dengan tujuan yang baik ya, tapi bukan ingin merubah-rubah ciptaan Allah. Tapi kita kan nggak tahu, itu kan semuanya juga atas izin Allah juga. Ya. Nah itu kita lanjut ya. Nah, ketika kita punya nikmat,
ya udah dikasih nikmat oleh Allah, maka tuntutan yang Allah minta ya atau yang harus kita lakukan adalah ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu tuntutan dari kesadaran terhadap ma'iyah amma ini adalah taatullah. Taatlah kepada Allah. Jadi kita udah dikasih banyak nih hadiah sama orang ya dan segala macam. Ya. Tentu kita harus membalasnya ya kan. Kita harus memberikan yang terbaik juga buat dia suatu saat nanti. Dan kalau dalam hal ini ketika Allah memberikan berbagai macam nikmat ya, maka dari itu kita harus ya meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perbuatan baik dan ibadah yang diperintahkan olehnya. Gitu teman-teman ya. Ya jadi itu untuk ma'iyah ammah. Jadi artinya kesertaan Allah, pengawasan Allah itu melingkupi seluruh makhluk hidup, seluruh alam semesta di dunia ini. Oke. Oke, cek teman-teman masih standby semua? Waduh, udah outcome semua nih. Iya, Bang. Bang, masih dong. Bang. Oke. Si Bang. Oke. Kita lanjut ya. Oh, ada dalilnya lupa. Oke, satu lagi. Silakan siapa teman-teman yang mau bantu? Kayaknya ini apal deh nih ayatnya ya. Al-Kautsar, Le, apal. Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ayo nggak apa-apa baca deh ayatnya kan cuma dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan 2 ayat. Oh iya. Kalimat 1 Bang. Nanggung. Tanggung Bang orang pendek. Ya. Artinya apa Le? Inna a'tainakal kautsar. Ada yang tahu artinya? Inna a'taina. Sesungguhnya Allah telah memberikan Al-Kautsar, nikmat yang banyak ya. Ah, Yahya nih mau ngomong nih. Malu-malu dia. Oh ya, nggak apa-apa ya. Mic-nya dibuka tutup lagi. Oke. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Apa tuh? Fasholli. Maka salatlah ya. Beribadalah karena Tuhanmu. Benar nggak? Ya Bang. Benar ya? Oke, coba Le, dibacain lebih lengkap. Ayat 1-2 aja ya. Oh. Yang ayat 1, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Itu ya. Jadi setelah dikasih nikmat yang banyak, ya antum hari ini kita semua hari ini bisa diberikan nikmat kehidupan, nafas, ya bisa melihat. Itu nikmat teman-teman mendengar. Berapa banyak orang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, ya nggak bisa mencium COVID tuh berarti tuh. Penciuman hilang COVID ya. Nggak bisa merasa tuh COVID ya. Ya tapi kan kalau kena COVID artinya Allah ngasih ujian buat kita ya kan. Tapi kalau kita yang masih sehat berarti nikmat Allah masih terus ada. Nah, kalau kita ingin terus nikmat ini ada, tadi yang Ale bilang dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar, maka beribadahlah ya kepada Tuhanmu. Ya, selalu ibadah gitu ya. Supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dan yang tadi mendapatkan pertolongan Allah. Nah, ini next nih. Nah, ketika kita sudah beribadah, beriman kepada Allah ya. Nah, iya. Masih semangat kan ya? Masih, Bang. Masih nggak nih, Yahya? Masih. Farhan? Si Bang. Masih ya. Oke. Masih semangat kan ya? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih ya. Berarti harus gembira. Sungguhnya Allah bersama kita. Oke. Yuk nonton film dulu ya. Nah, ini ada film dikit ya, teman-teman. Boleh izin nonton film nih, teman-teman panitia? Kira-kira bisa nih, style nggak? Bisa ya, alhamdulillah. Ya, supaya nggak cuma ngomong doang sama lihat tulisan, lihat gambar juga, biar visualnya terbentuk. Bayangin ya. Oke, ini videonya dilihat dulu aja ya, nggak lama. Wah, pesawat tuh. Wah, ada yang kenal nggak nih siapa nih? Kenal Bang. Kenal di mana? Siapa nih? Farhan, ini siapa kan? Bukannya ini
Petinju bang, Muhammad Ali. Woi, mantap. Bukannya ada Muhammad Farhan juga ya? Petinju baru tuh. Oke, Muhammad Ali ya. Masya Allah. Kenal ya teman-teman nih dari Amerika. Petinju yang luar biasa juga ya. Nggak jauh kalah sama Mike Tyson. Wah, mantap. Si leher beton. Oh, ini leher apa nih? Leher besi apa? Leher baja. Oke ya. Kita lihat nih. Muhammad Ali seorang muslim ya. Dia punya keimanan yang mantap. Dan ini Ane coba kaitkan dengan materi hari ini. Teman-teman silakan tonton dan Ane pengen minta pendapat teman-teman. Oke. Nanti Ane ketel 2 kali, cuma sebentar kok, 1 atau 2 menit. Oke, bismillah ya, Ane izin. You have a bodyguard. You don't. I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the 8 or 9 memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. For this order is not conveyed in words, which takes a tongue to follow it, or with sound carries ears. He hears the secrets of those on the quiet thoughts. He stops those who said, "That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard." Oke, Masya Allah ya. Luar biasa ya. Sekali lagi. Takutnya ada yang nggak nonton. Oke, pastikan nonton ya. Cuman sebentar kok. Ya, jangan kalau bingung sama omongannya, lihat aja artinya. Ya. Syah pada tuh. Mau apa tuh? Oke, sekali lagi, once again. Siap ya. You have a bodyguard. You don't. I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the 8 or 9 memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. For this order is not conveyed in words, which takes a tongue to follow it, or with sound carries ears. He hears the secrets of those on the quiet thoughts. He stops those who said, "That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard." He's your bodyguard. He's your bodyguard. He's your bodyguard. Oke ya. Oke, Masya Allah ya. Luar biasa tuh. Jadi jangan mau kalah ya. Petinju aja punya keimanan yang luar biasa. Oke. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya terkait poin apa yang tadi teman-teman udah lihat? Poin penting apa yang teman-teman bisa bawa setelah teman-teman dengar materi tadi atau video tadi? Silakan siapapun. Ya, Bang. Oke. Yahya, 14. Ini Bang. Ya. Ketika keimanan seseorang itu udah benar-benar kuat banget Bang, itu dia melibatkan Allah dalam segala kegiatannya Bang. Walaupun dia setuju. Oke, good ya, Masya Allah ya. Jadi kalau imannya udah kuat, dia melibatkan Allah di setiap kegiatannya ya. Oke, good. Yahya 14. Oh, mantap. Yahya 15-nya kemana nih? Oke. Oh, lagi ini ya, miara ikan lohan ya? Oke, siap. Oke, tadi dari Yahya. Ane pikir yang lain pasti punya pandangan yang berbeda. Maksudnya melihatnya dari hal yang berbeda lagi. Oke, silakan siapa yang mau. Panitia tolong dicatat yang aktif ya. Oke. Silakan siapa yang mau berpendapat lagi. Siapa? Siapapun boleh. Tak perlu takut ya. Semuanya insya Allah boleh berpendapat. Oke, kalau nggak ada, Anda coba tunjuk ya. Biar yang lainnya bisa ikut berpartisipasi. Masuk Yahya terus ya, Soleh terus masuk. Soleh terus, ya nggak apa-apa sih, bagus. Soleh terus. Ya bagus. Oke, coba ya. Anda belum dengar suaranya ini lagi nih. Jonathan. Wah, Jonathan. Gimana kemarin di Alinglan? Gimana Bang? Jonathan. Gimana Tan video tadi? Di saya nggak ada suaranya Bang. Oh, nggak keluar aja suaranya? Heeh. Oh,
Ale tadi kedengaran nggak, Ale? Ya dong, Dani, kedengeran. Oh gitu. Oh berarti mungkin sinyal ya. Tapi ngelihat kata-katanya nggak, Tan? Yang Muhammad Ali ya Bang ya? Ya betul. Bukan Muhammad Farhan ya, Muhammad Ali. Yo. Nah itu saya kan udah pernah lihat videonya juga. Oh. Ya kalau menurut saya, ini Bang walaupun dia udah terkenal banget, tapi tetap tetap ini Bang. Apa ini apa itu? Tetap taat banget sama agama Islam Bang. Good, Masya Allah. Oke, dapat poinnya ya teman-teman semua ya. Walaupun udah terkenal, tapi dia tidak pernah melupakan Allah. Tidak pernah melupakan Tuhannya. Memang betul, kadang orang kalau udah terkenal ya, mohon maaf. Bukannya seuzon atau apa-apa ya. Kadang kalau kita sudah terkenal, kita merasa diri kita paling baik, kadang suka lupa diri. Contohnya siapa Bang? Fir'aun. Ya, akhirnya dia lupa diri dan mengaku sebagai Tuhan. Hati-hati. Ya, makanya kalau dalam pepatah ya, padi semakin tumbuh, dia semakin merunduk. Jadi kalau orang semakin berilmu, dia harusnya semakin rendah hati, teman-teman. Bukan malah semakin tinggi, semakin sombong dan segala macamnya. Berarti ada yang salah dengan keimanannya. Atau dia memahami ilmu itu sendiri, teman-teman. Oke, good. Nice answer. Nice answer. Oke, lanjut. Sekarang Ani mau dengar dari kelas 10 nih. Tadi ada 2 orang ya. Nggak apa-apa ya. Tadi ada siapa? Hafiz ya tadi ya? Hafiz sama Mesya ya? Kalau nggak salah ya? Tika sama Hafiz Bang. Oh ya, Tika sama Mesya. Tika sama Mesya. Oh, Tika sama Mesya. Oh ya, Hafiz tadi kelas 11 ya? Lupa nih. Oke, biar enak, biar afdol. Satu aja dulu deh. Nanti soalnya ada ini lagi. Tika dulu deh. Tika, Mesya. Duluan huruf M ya? M dulu. Mesya. Boleh Mesya di open mic aja. Bingung Kak, saya tadi mikirnya juga kayak kalau dia walaupun udah terkenal udah masih tetap ingat sama agamanya Islam. Oh. Oke, nggak apa-apa, lanjutin, nggak apa-apa boleh. Udah Kak, saya mikirnya. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berarti kurang lebih yang Mesya tangkep itu adalah benar ketika kita udah terkenal dan kita tidak pernah lupa terhadap agamanya. Bahkan kalau udah terkenal teman-teman bisa berdakwah lebih luas. Ya, makanya kalau teman-teman sekarang lihat nih ada dakwah para artis ya. Namanya musyawarah. Wah, ini kalau udah sering nonton ya, ada Dude Herlino ya kan? Ada siapa tuh Tengku Wisnu. Mereka terkenal tapi mereka menjadikan keterkenalannya itu sebagai media untuk berdakwah. Wah, itu luar biasa. Amal jariahnya luar biasa. Tapi mohon maaf, kalau udah terkenal tapi ngasih contoh yang buruk, jadi dosa jariah. Ya, contohnya siapa? Jangan sebut nama deh. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya. Rapper gitu ya kan. Dengan gagah berani mengatakan dia menghamili seseorang di luar nikah. Na'udzubillah. Dan itu dipertontonkan di ranah publik, teman-teman. Teman-teman bayangin kalau orang yang menganggapnya itu biasa saja, ya melihat wah yang terkenal aja biasa aja tuh ngambilin orang luar nikah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah, teman-teman. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya kalau udah terkenal, mohon maaf, kasih contoh yang baik. Apalagi kalau kita mungkin kalau kita jadi kakak kelas, ya kita kasih contoh yang baik supaya orang juga mencontoh yang baik pula. Nah itu makanya dari keterkenalan kita jadikan itu sebagai media dakwah. Oke, cukup ya, udah 3 orang, ada cukup. Kelas 10 udah, kelas 11 udah, kelas 12 lagi ujian ya. Nah, kita lanjut. Alumni ada alumni nggak sini? Alumni? Nggak ada alumni ya kayaknya. Oh nggak ada alumni. Oke lanjut. Oke. Nah, apa nih binatang apa nih? Oke, mau lagi nggak? Hah? Mau lagi nggak ya? Lagi ya. Oke. Kali ini biar lebih gembira ya. Oke, satu lagi. Bonus khusus teman-teman hari ini di nuansa kajian Islam. Wah, jarang-jarang nih aneh ngasih bonus nih. Oke, ini agak lama ya videonya. Nanti aneh cepetin dikit karena kurang lebih 10 menit ya.
Ini insya Allah videonya mix ya antara dakwah dan komedi ya. Afwan bang, ini udah 5 menit bang. Oh, 5 Udah menit. 25. Aduh, pas banget. Untung aja belum mulai. Waduh. Oke, siap. Tunggu dulu ya. Berarti udah 5 menit, udah 25 menit ya. Istirahat 5 menit dulu ya bang. Siap. Silakan yang mau lanjut. Ini bakwan goreng ya. Habis pisang goreng, bakwan goreng ya. Siap bang.
Assalamualaikum Bang Fajar. Ya. Silakan dulu, Bang. Silakan mulai lagi. Oke. Mana Farhan? Udah berapa bakwan nih? Tadi ngambil 2, Bang. Oh, 2, mantap. Aduh, lumayan lah ya. Oke, sip. Ini masuk video ya. Ini videonya terkait komedi ya. Komedi dakwah gitu ya. Tapi bukan berarti kita mempermainkan ya, mengkomedikan dakwah, tapi ini menjadi pembelajaran. Ya. Oke, videonya ya. Nanti Ani cepetin dikit karena 10 menit lama banget. Iya. Oke ya, teman-teman silakan dilihat. Ambil hikmahnya nanti ya, kita kira-kira apa yang kita ambil video ini. Kedengaran suaranya nggak? Dengaran ya. Aneh cepetin ya, Afwan ya, kalau nanti ada cepat dikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang mencari perhatian. Berdoa dengan jiwa dan tubuhku setiap hari sepanjang hidupku, dengan nafasku aku berjanji padamu untuk hidup hanya. Sama-sama dengan nama juga sama nama dengan barakah dan tinggi di turi Yusuf dan dimana beda berapa sampai ini tinggi saya apa yang hidup. Itu sob, nggak perlu dicontoh video itu. Yang benar begini. Selain sholat, walaupun lu sendirian, orang tua lu lagi pergi, seharusnya lu lakuin hal-hal yang positif. Jangan kayak begini. Terus. Terus. Dua. Alhamdulillah. Berwudulah sebagaimana mestinya. Berwudu sesuai dengan syariat Islam. Jangan mengganggu. Yang lain yang sedang berwudu. Kalau aja udah mulai berkumandang, tanda sholat. Jangan tidur, kalau nenek. Astagfirullahaladzim, di masjid malah. Itu video yang salah, ini yang benar.
lu pernah ngalamin pengen sholat jamaah tapi ketinggalan. Gini nih tata cara ngasih isyarat yang benar. Isi memang masih kosong. Nah itu yang salah, yang benar kayak gini. Oke, cukup ya. Kelamaan nanti. Soalnya 10 menit nih teman-teman, apa nih ya. Sebenarnya tadi poinnya cuma yang video pertama aja sama kedua. Selebihnya buat refresh dikit aja. Oke, coba ada yang bisa ini nggak ngasih pendapat terkait video yang pertama tadi ya, sama yang kedua. Itu berhubungan dengan materi kita. Kira-kira kalau dikaitin itu kayak gimana? Yang bisa teman-teman pahami. Saya mau nyoba, Bang. Silakan. Oke. Kalau menurut saya tuh, kalau mau saya, kita tuh kalau beribadah tuh bukan untuk orang tua gitu. Masa sholat kalau ada orang tua benernya, ntar kalau udah nggak ada orang tua, sholatnya ngasal. Itu harusnya sholat untuk Allah. Jadi Allah kan selalu ada bersama kita ya Bang ya. Ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Raisa. Oke, luar biasa. Benar ya. Suaranya kok mantul ya? Di saya enggak, Bang? Enggak, di Ane maksudnya. Di Ane sendiri. Oke, udah. Oke, sip, udah. Oke. Itu yang pertama ya. Tadi videonya benar banget ya, Raisa, Masya Allah. Jadi lakukan segala sesuatunya, ibadah itu karena Allah. Ya. Karena kalau kita niatkan karena Allah, orang tua juga kecipratan kebaikannya, teman-teman ya. Nah, itu. Oke, yang video kedua, tadi juga berkaitan ya. Terkait, tadi dia lagi main kartu ya, kita sebut main kartu. Tiba-tiba bapaknya datang ya. Apa tuh maksudnya kalau dikaitkan dengan muraqabatullah, ma'iyatullah. Siapa yang mau berpendapat satu lagi? Hanif, ayo coba Hanif. Oke, Farhan deh, boleh. Farhan dulu. Mungkin kalau dari Ane seharusnya apa kalau misalkan apa ya? Ini Ane mungkin agak sedikit ini aneh aja. Seharusnya gini apa kalau misalkan disuruh orang tua nih, misalkan ngaji gitu, misalkan kebetulan temen lagi dateng. Kalau emang disuruh ngaji, harusnya ngaji aja, jangan ngelakuin hal yang lain. Kayak tadi main capsa. Iya. Jadi kalau misalkan disuruh ngaji sama orang tua, ya lakuin ngaji gitu.
Kalau kalau misalkan temennya bilang ngapain ngaji, kan bisa izin dulu sehari. Nah bilangnya gini, kan ngaji juga merupakan kebutuhan iman kita juga. Jadi ngaji aja dulu, kan main bisa kapan aja. Ya gitu Bang cara ngebalesnya. Oke, sip. Oke, good ya. Cukup ya dari Farhan ya, Masya Allah. Betul ya. Artinya ketika ada amanah dari orang tua, dan itu sebenarnya juga amanah dari Allah sebenarnya secara nggak langsung ya. Kita harus ingat ketika orang tua memerintahkan kita akan suatu hal, terutama hal itu baik ya. Ya, dan kita harus jalankan dengan sebaik mungkin gitu. Dan ingat ada pengawasan Allah. Kalau kita nggak ngelakuin apa yang diperintahkan orang tua, kita berbohong, ingat ada Allah. Nah, nanti itu dihitung sebagai sebuah dosa, dan itu harus kita tanamkan supaya kita nggak melakukan yang namanya perbuatan berbohong tadi, gitu teman-teman ya. Jadi tadi yang Farhan sampaikan itu bagus, dan memang kalau kita diajak kayak gitu, kita harus punya prinsip. Jadi jangan terbawa pada arus, ya. Tapi warnailah arus itu sendiri gitu. Itu sebagai seorang Muslim yang kuat gitu, ya. Zaman boleh berubah, kita boleh ngikutin bahasanya gitu ya. Tapi tetap punya prinsip, ya, yang dimana kita harus berani untuk berbicara ketika memang itu tidak baik, ya. Tentu dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara yang kasar juga. Karena kadang orang juga kalau dengan cara yang kasar, orang juga susah menerimanya. Kalau dengan hikmah, dengan kata-kata yang lemah, lembut, itu akan lebih ngena insya Allah di hati orang-orang itu. Ini lanjut ya, karena nanti ini ada 10 menit tanya jawab ya, supaya nggak mepet. Nah, oke, kita tinggal dikit lagi ya. Oke, gimana, seru kan ya, walaupun belum sampai habis. Insya Allah nanti kalau mau videonya nih kasih, kalau mau ditampilin ya di sela-sela apa. Oke, lanjut materi ya. Tenang, tinggal dikit. Ini kebanyakan gambar doang kalau materian ini bener ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Ma'iyah khassah. Tadi yang pertama udah selesai. Ma'iyah ammah. Yang kedua adalah ma'iyah khassah. Tadi yang ma'iyah ammah kepada seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup. Nah, kalau ma'iyah khas itu kan khusus kalau kita bahasa Indonesianya. Bahwasanya kebersamaan Allah dalam arti khusus, artinya bersifat muqayyad. Apa muqayyad? Terbatas. Hanya mencakup orang-orang beriman dan beramal soleh saja. Jadi kebersamaan Allah, kebaikan Allah dikhususkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal amal soleh. Ya, gitu ya. Kita lihat penjelasan lebih lanjut. Nah, ini ada video gambar ya. Kamu berjalan ke arah yang tepat apabila kamu berjalan bersama Allah. Jadi kalau teman-teman berjalan ya di jalan yang benar, itu adalah jalan dakwah. Itu jalan yang dimana ada Allah di dalamnya. Itu insya Allah jalannya. Nah, kalau nggak ada Allah di dalamnya, kalau itu ketersesatan, keburukan, maka tinggalkan. Nah, ma'iyah khassah, Anda punya 3 dalil. Nah, Anda pengen teman-teman yang lain berpartisipasi ya. Buat sama-sama kita buka Al-Qur'annya lagi. Ya. Karena kalau mau mengetahui jalan ini, kita harus punya buku panduan. Buku panduannya adalah Al-Qur'an. Oke ya. Oke. Dibuka Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 40. Yang sudah ketemu, boleh silakan bantuannya buat membaca. Tadi yang beloman ya. Tadi kan yang bantuannya siapa ya? Ale, ya, Yahya, tadi Raisa juga udah. Dibaca artinya aja. Udah dapat? Boleh pakai Quran Android ya, nggak apa-apa, nggak harus Quran buku. Insya Allah lebih cepat kalau ini kan nanti lama ya. Dapat? Siapa? Kalau saya lagi boleh nggak Bang? Gak ada deh, nggak apa-apa, boleh. Yang lain mungkin lagi nyari-nyari masih belum dapat. Boleh. Silakan Raisa. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad
dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah ya, luar biasa ya. Sebenarnya di poin ayat ini yang menjadi underline-nya ya, itu adalah jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallah ma'ana. Jadi ketika itu Rasulullah tuh sedang bingung ya di gua, dikepung oleh orang-orang kafir ya. Cumannya Abu Bakar khawatir, Rasulullah gimana nih? Maka kata Allah, la tahzan innallah ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Dan akhirnya Allah menolong Nabi Muhammad beserta sahabatnya, ya sahabat-sahabat Rasul, dengan mengirimkan tentara yang tidak terlihat itu ya. Dan itu merupakan pertolongan khos hanya untuk orang-orang yang punya iman dan terus melakukan amal soleh, gitu teman-teman ya. Nah ini menjadi catatan buat kita, pertolongan Allah datang ketika kita banyak ataupun terus meningkatkan takwa kita kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah kita. Itu selalu yang harus kita tingkatkan. Oke, lanjut ayat dalil kedua. Al-Anfal surat ke-8 ayat 26. Silakan teman-teman yang lain boleh. Yang belum berpartisipasi boleh dibacakan. Aneh Bang. Oh boleh. Siapa tuh ya? Aduh namanya nggak keluar sih. Hanifah. Oh Hani, silakan. Boleh. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap, yaitu Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Insyaallah teman-teman ya. Ini buat kaum muhajirin ya, yang dia berhijrah ke Madinah, ya dia takut ya sama orang-orang kafir Quraisy waktu itu benar-benar membabi buta ya buat membunuh orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena pertolongan Allah, karena mereka punya iman, mereka ingin terus mempertahankan agama Allah, karena mereka kalau ingin tetap dia harus pindah agama, meninggalkan agamanya Muhammad. Tapi mereka tetap mempertahankan dan mereka pindah. Akhirnya apa yang Allah berikan di Madinah itu diberikan keberkahan yang luar biasa, masya Allah teman-teman. Negaranya makmur, rakyatnya sejahtera, ya kan? Segala sumber daya alamnya ada. Itu karena pertolongan Allah. Dan itu khusus diberikan bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau ingin negara kita ini menjadi negara yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka harus banyak orang-orang baik di dalamnya, orang-orang beriman dan banyak beramal soleh, bukan malah banyak korupsi, ya banyak melakukan kejahatan-kejahatan, ya. Teman-teman banyak yang lihat berita-berita sekarang tuh ya, ada teroris kemana dan segala macam. Jangan. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Teman-teman, satu orang ngelakuin kebaikan berpotensi untuk bisa membuat suatu negara yang luar biasa, teman-teman. Ya, jadi mau merubah sesuatu, mulailah dari kita. Itu kuncinya. Oke, lanjut dalil ketiga. Al-Anfal sama lanjut ya. Di ayat 46-nya. Oke, silakan satu lagi yang ingin berpartisipasi. Aneh boleh nggak Bang? Boleh, silakan tafadhol. Ayat 46, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, masyaallah teman-teman ya, luar biasa ya. Jadi ayat ini poinnya adalah sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Mohon maaf teman-teman, sabar itu butuh keimanan yang kuat teman-teman. Ya, jadi sabar itu muncul kalau teman-teman baca surat Al-Asr ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati, ya. Itu orang-orang yang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi iman dulu diawali dengan iman. Punya iman ya, dan sampaikan kebenaran dan bersabarlah. Ya, orang-orang yang beriman ya, dia akan punya kesabaran yang luar biasa. Dan ketika dia memiliki kesabaran yang luar biasa, maka Allah akan terus menyertainya untuk menolong segala aktivitas kehidupannya. Gitu ya. Jadi sabar itu kunci kemenangan umat Islam. Dan iman itu merupakan hal yang paling dasar yang harus kita tingkatkan terus. Itu ya, Aneh lanjut. Oke, thank you ya. Thank you semuanya yang udah berpartisipasi. Kita lanjut. Aduh, macet lagi. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia.
ketika kita sudah beriman, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka yakinlah teman-teman akan ada yang namanya ta'yidullah, yaitu dukungan Allah. Ya, jadi ma'iyah khosa ini, kebersamaan bersama Allah, bermakna bahwa senantiasa ada dukungan Allah Ta'ala bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi ada dukungan lebih. Kalau tadi umat manusia yang lain, makhluk hidup seluruhnya dikasih kenikmat yang memang itu sudah diperuntukkan bagi semuanya, bagi orang-orang beriman akan ada dukungan lebih, yang lebih hebat lagi yang Allah berikan, sehingga mereka mampu menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, dan menebar banyak kebaikan. Dan itulah kemenangan yang nyata, kemenangan yang sesungguhnya, teman-teman. Ya, jadi ada dukungan Allah. Oke, kita lanjut. Nah, kita sepertinya sampai di puncak. Puncak mana nih, Bang? Puncak Bogor? Enggak, puncak materi. Nah, udah masuk kesimpulan ya. Ya nggak banyak-banyak materinya. Biar teman-teman juga dapat ilmunya juga banyak. Nah, ini kesimpulannya adalah keyakinan terhadap ma'iyatullah, ya, baik ma'iyah ammah atau ma'iyah khossah harus selalu tertanam dalam diri kita. Jadi teman-teman harus yakin, ya, sadarkan, tingkatkan keyakinan teman-teman Allah bersama kita, Allah ngasih nikmat dan Allah ngasih pertolongan yang lebih bagi orang-orang yang terus meningkatkan iman dan beramal soleh. Ya, itu harus teman-teman tanamkan, sadarkan ya. Kalau hatinya ini masih belum sadar, belum peka, sadarin. Nah, sadar. Sadarin bukan jangan dipukul ya. Sadar ini banyak ibadah. Banyak nonton-nonton video-video kajian dengan teman-teman yang soleh. Nah, sehingga kita akan terbentuk menjadi pribadi muslim yang taat dan yakin terhadap dukungan atau pertolongan Allah dalam seluruh gerak langkah hidup kita. Jadi kalau kita sudah mantap keyakinan kita, insya Allah, dan kita banyak amal ibadah, insya Allah kita akan menjadi pribadi muslim yang baik. Yang dimana Allah akan terus menolong kita. Jadi syaratnya kalau mau pertolongan Allah, tingkatkan iman, perbanyak amal ibadah. Dah, itu aja. Oke, itu syaratnya kalau mau mendapat dukungan Allah. Dan yang terakhir, menjadi hamba Allah yang taat dan yakin dengan pertolongannya, inilah al-falah, kemenangan yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi kalau udah yakin, ya, kita menjadi orang yang taat, yakin dengan pertolongan Allah, ya, tinggal nunggu aja. Nunggu Allah akan ngabulin. Dan inilah kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi kemenangan itu adalah lewat prosesnya. Perjuangan yang kita lakukan, teman-teman. Ya, masalah hasil biarkan Allah yang menentukan. Ya. Oke, dan ini dalil terakhir Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 52. Nah, minta tolong ya terakhir ini dalilnya biar melengkapi kajian kita hari ini, NKI hari ini ya. Ayat 52. Ini insya Allah menutup dan menjadi kesimpulan yang bisa teman-teman bawa pulang ya. Udah di rumah ya. Nggak perlu pulang ya. Bawa hidup ya, dibawa dalam kehidupan. Silakan satu orang lagi. Siapapun. Kayak kelas 10 satu lagi tadi beluman ya yang ini. Tadi Tika, satu lagi Rahma ya, Rahma satu lagi berarti. Ya kan ada dua tadi tuh kelas 10. Satu Tika, satu lagi Rahma kan nggak salah ya? Mesya, Kak, Mesya. Oh, Mesya. Oh, salah. Rahma. Nah, satu lagi boleh Mesya ya. Nah, penutup. Ya, penutupnya kita persilakan teman-teman kelas 10 nih, Insya Allah. An-Nur ya, Pak. Ya. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya. Terima kasih Mesya ya. Teman-teman nih, luar biasa ayat ini ya. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi kalau teman-teman mau menang, ya, kalau mau menang, bukan nyari kunci jawaban ya. Ingat, bukan nyari kunci jawaban. Menang sukses artinya gitu ya. Kalau menang itu kan mungkin umum ya. Sukses kehidupan di dunia maupun di akhirat. 3 tadi. Taati Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, dan takwa, tingkatkan takwa kepadanya. Kalau 3 ini teman-teman dapatkan, teman-teman tingkatkan, teman-teman hadirkan dalam hati teman-teman, insya Allah teman-teman akan mendapat kemenangan yang sesungguhnya. Oh Bang, ada yang kemenangan palsu? Bisa jadi ada.
Ya, yang sesungguhnya itulah kemenangan yang diridhoi oleh Allah. Kalau nggak diridhoi Allah itu kemenangan yang palsu, teman-teman ya. Jadi taati Allah, takut, hadirkan takut. Takut bukan berarti kita menjadi rendah diri ya, tapi takut artinya kalau ingin melakukan suatu perbuatan buruk, Allah ngelihat gitu. Dan Allah ngasih azab yang luar biasa di akhirat nanti. Ya. Dan yang terakhir adalah takwa. Ya, berbuat baik di dunia ini ya, dan berbanyak amal ibadah kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Iya, itu teman-teman. Oh, aduh, ini terakhir ya. Ada tebak gambar terakhir nih. Menutup. Ini satu doang nih. Nah, ini yang berhasil dapat hadiah nih, ya. Nih, hadiahnya di sini di akhir. Oke. Ya, gambar apa ini? Silakan yang benar. Gini. Tolong buka mic, nanti Ane tunjuk namanya ya. Saya Bang gitu dulu, nanti Ane tunjuk namanya baru sebutin. Jangan nulis di kolom chat. Ya. Oke, siapa yang mau jawab nanti dapat hadiah. Saya dulu bilang ya, jangan langsung jawab. Saya Bang. Aduh. Reza dulu. Aduh, Reza dulu ya. Ayo, Reza apa? Kita tampung dulu ya. Kuda, Raisa kuda. Oke, kita tampung. Berikutnya, siapa lagi? Ane Bang Ane. Ya, Ale. Silakan Le. Bang. Hah? Angsa. Angsa ya. Oke. Aduh. Ayo, ada lagi yang mau berpartisipasi nggak? Ini 5 orang aja cukup. Aneh Bang. Farhan. Hiu bukan Bang? Yuk, kita tampung. Ini sebenarnya ada clue-nya loh ya. Aduh, ya udah enggak apa-apa lanjut. Ada lagi yang mau berpartisipasi? Ini ada hadiah nih, door prize dari panitia. Dari panitia. Ayo, 2 lagi yang mau berpartisipasi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita cek. Siapa yang benar dapat hadiah nih. Tapi kalau panitia dapat hadiah nanti silakan didiskusikan ya apa mau dikasih ke teman-teman kelas 10 yang aktif ya. Ini kelas 11 semua ya. Ya, jawabannya adalah jadi wahyu ternyata. Terlalu susah Bang, terlalu susah. Terlalu susah. Imajinasinya nggak dapet ya. Jadi gue juga nih kayak Yahya nih Farhan. Coba An, kenapa bisa jawab itu An? Tadi sebenarnya ada clue-nya sih Bang. Ya bener banget. Tadi ada slide yang Ane tampilin gambarnya ya, bener ya? Iya Bang. Jadi udah ada spoilernya Bang. Iya benar. Tadi kan Ane bilang clue-nya perhatikan PowerPoint Ane ya. Tadi nih mana ya? Kita naik dikit. Nah, udah ada. Masih belum ada yang ini nih. Oke ya. Oke, nanti Farhan dapat hadiah ya. Pulsa ya, pulsa sebesar 20.000. Tapi syaratnya harus digunain buat NKI lagi. Tapi nanti boleh dikasih ke adik kelasnya ya. Kelas 10 atau kelas 11. Kelas 10 bukan adik kelas. Oke ya. Oke, mungkin itu sih penutup dari Ane ya. Melengkapi ini. Untuk itu terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya ya dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Oke, Ane tutup dengan sebuah pantun ya untuk melengkapi kegiatan kita hari ini. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ya, jadi teman-teman silakan ambil ilmunya. Buang yang negatif, ambil yang positif, dan tujuan tadi ya teman-teman dapetin hari ini dan teman-teman implementasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kebenaran hanya milik Allah, yang salah datang dari diri Ane pribadi. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron atas Bang Fajar atas penyampaian materinya dan segala pertanyaan tadinya yang seru-seru.
Untuk berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Jika ingin ada yang bertanya, silakan untuk on mic atau bertanya lewat chat Zoom. Nanti akan Ane bacakan. Silakan. Mau nanya Bang, tapi nggak berkaitan sama materi. Oh, berkaitan materi. Oke, baik. Tapi oke boleh, silakan dulu nggak apa-apa. Bang, gimana ya caranya kita tuh tetap beribadah, tapi ketika kita tuh lagi motivasinya lagi turun, misalkan lagi gamut gitu. Oke. Gimana Ale, ditampung dulu atau gimana? Langsung dijawab aja Bang. Oh langsung aja ya. Oke. Berarti Ane ulang sekali lagi ya. Mohon maaf supaya nggak keliru yang Ane dengar. Jadi gimana kalau kita mau beribadah, gimana mau semangat lagi beribadah ya ketika kita dalam kondisi lemah gitu ya? Raisa bukan? Lagi nggak ada motivasi Bang, lagi turun motivasinya. Oke, lagi turun. Gimana supaya ningkatin semangat buat beribadah gitu ya? Enggak, maksudnya soalnya kan saya juga nggak tahu ya. Maksudnya kalau mau ningkatin semangat tuh kadang kan waktunya butuh lama gitu kan. Nah gimana cara kita tetap bisa beribadah tapi walaupun semangatnya lagi rendah gitu. Oh gitu. Oke, berarti kalau semangatnya lagi rendah gitu ya. Maksudnya dalam kondisi rendah tetap bisa beribadah gitu ya? Iya Bang. Oke, ya. Oke, ini oke luar biasa ya pertanyaannya ya. Ini pasti dialami ya oleh semuanya ya, oleh kita semua nih sebagai seorang muslim ya. Ada kondisi di mana kita benar-benar down, punya kondisi benar-benar lemah ya, nggak semangat dan segala macamnya gitu. Nah, sebenarnya tetap ya beribadah itu kan memang butuh semangat, tetap butuh semangat gitu ya kan, butuh dorongan ya, motivasi juga gitu ya kan. Karena kalau lagi lemah memang itu arahnya pasti kepada kita malas beribadah. Ya, sebenarnya kalau dibilang gimana kita beribadah dalam kondisi lemah, kalau udah lemah itu udah pasti sulit buat beribadah sebenarnya. Gitu. Kecuali kalau teman-teman punya ibadah yang senantiasa teman-teman jalanin setiap harinya. Contoh ya, Ane pribadi tuh ada satu ibadah yang nggak pernah Ane tinggalin ya, dari mulai Ane kecil sampai sekarang. Itu adalah tilawah Quran. Ya. Dan sederhana ya, tilawah Quran setiap hari, walaupun dalam kondisi lemah, Ane selalu meminimalkan ya. Jadi gini caranya, ketika teman-teman dalam kondisi lemah, ya teman-teman ingin baca Quran, ambil porsi bacaan Quran yang dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, umpamanya setiap hari setengah juz. Kalau lagi lemah, Ane yakin sulit, benar gak ya? Sulit banget gitu. Nah, teman-teman ambil minimalnya. Walaupun kita dalam keadaan lemah, masa sih nggak bisa buka Quran walaupun cuma sekedar entah mendengarkan, ya, entah atau mungkin sekedar baca satu ain, ya, atau 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Nah, kalau Ane gitu. Jadi kalau Ane lagi dalam kondisi futur, lemah dalam dakwah, lemah dalam iman, Ane ngambil target ibadah yang paling kecil dulu aja. Kenapa Bang harus kecil? Kadang yang kecil itu yang mampu melonjakkan semangat lagi. Sebenarnya yang Raisa tadi cari harusnya gimana buat bangkitin lagi gitu. Karena kalau emang lemah itu memang ngarahnya pasti pada malas dalam beribadah, gitu ya kan. Dan itu memang kita nggak bisa pungkiri, semua orang ngalamin. Tapi kalau memang benar-benar itu turunkan ibadahnya, jangan sama-sama sekali tidak gitu. Tapi buat target ibadah yang kecil aja. Atau mungkin sekedar baca ayat kursi gitu dan segala macam. Itu ambil hal yang seperti itu. Nah, nanti ketika itu sudah dilakukan, besok juga masih kayak gitu, lakukan lagi, nanti akan ada fasenya teman-teman akan kembali lagi meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin Ane yakin kalau ibadah gitu langsung bisa jadi berat juga mungkin. Kadang kalau orang udah benar-benar futur, itu berat banget. Bisa teman-teman dengarkan kajian-kajian, semangat-semangat motivasi. Atau kalau Ane pribadi nih, kalau lagi lemah gitu ya, lagi lemah dalam ibadah, Ane rekam suara motivasi Ane sendiri. Ya, terus Ane dengerin. Ya kan, kalau seandainya kita nggak ibadah ini segala macam, nah itu kita bisa rekam sendiri, itu teman-teman dengerin ketika teman-teman lemah. Atau teman-teman punya video favorit, yang itu teman-teman ingin terus setel gitu, itu bisa juga membangkitkan semangat kita juga gitu dalam beribadah. Ya, jadi gitu ya Raisa ya. Jadi bisa dengan ngambil target ibadah yang rendah, ya, jalanin ibadahnya walaupun cuma sedikit, ya. Mudah-mudahan itu nggak benar-benar malah nggak ditinggalin ya, tapi tetap dia jalanin sedikit. Terus berkumpul sama teman-teman, ikut mentoring. Gitu. Ane kalau udah mentoring tuh, Ane lemes, Ane malu kadang. Nah akhirnya Ane coba buat semangat lagi buat
Dan mentoring itu pasti teman-teman harus ngaji gitu, baca Quran. Nah itu kan udah bisa tetap jadi pemaksa gitu ya kan, kita buat beribadah. Yang ketiga adalah teman-teman bisa dengerin video-video yang itu teman-teman sukain dan itu memotivasi teman-teman buat melakukan kebaikan. Paling itu sih ya dari Aneh buat Raisa, mudah-mudahan terjawab. Kalau enggak silakan tanya yang lebih keren lagi, mungkin ada yang lebih baik. Gitu. Terjawab Bang, makasih Bang. Alhamdulillah. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke, silakan. Cukup gimana, Le? Kalau dia mau bertanya, silakan, masih ada waktunya. Oke, masih bertanya. Ada yang bertanya apa tidak? Udah pada ini nih. Cukup kali ya, nggak ada yang ini lagi ya. Oke, Ale boleh izin ya, Aneh, nyampein terakhir nih terkait tujuan materi ya. Silakan Bang. Buat melengkapi aja, misalnya cuma 2 menit ya. Oke, harapan Aneh terakhir dari sesi materi ini. Setelah tadi teman-teman ada yang nanya, itu bagus. Segala teman-teman punya mentoring, segala permasalahan teman-teman itu silakan diceritakan di tempat mentoring. Karena itu akan terbuka ya, solusi-solusi dari mentor, dari teman-teman yang lain. Itu luar biasa banget. Ini sering juga curhat ya di mentoring itu. Berbagai macam masalah itu nanti kita dapat solusi dari mentor kita punya. Nah, balik lagi ke sini terakhir, tujuan materi Aneh. Berharap teman-teman setelah keluar dari kajian ini, 3 hal ini teman-teman dapetin ya. Itu pertama, teman-teman sadar Allah selalu mengawasi dan menyertai dalam seluruh aktivitas kita, sehingga kita nggak mudah gitu melakukan kemaksiatan, selalu membentengi diri kita dari hal-hal negatif dan terus meningkatkan amalan-amalan positif. Yang kedua, termotivasi, terdorong meningkatkan iman dan amal soleh, karena tadi ganjarannya adalah kemenangan yang nyata teman-teman. Ya, jadi iman amal soleh kita akan mendapatkan dukungan Allah, ya, mengharap dukungan Allah dan kita akan memperoleh kemenangan yang nyata. Jadi motivasi terus. Dan yang terakhir, sadar juga perjuangan tidak akan mencapai kejayaan tanpa dukungan Allah. Teman-teman mau lulus kuliah, lulus SMA dan segala macam, itu dapat diwujudkan kalau teman-teman ya mengharapkan sesuatunya, mengharapkan harapan itu ya, tujuan itu semuanya disematkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan jadi lebih bermakna dan lebih luar biasa. Itu teman-teman dari Aneh buat melengkapi ya. Terima kasih, Aneh kembalikan kepada moderator. Pasti hari ini 11.35 ya, Masya Allah. Mantap ya. Ya, syukran Bang Fajar atas penyampaian materinya, atas jawaban dari segala tanyaan dari kita. Sebelum kita tutup ini, Anda meminta kepada semua peserta untuk on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Oke, mantap. Masuk galeri foto Rohis nih ya. Ya Bang. Apa dong, share screen-nya ini nggak? Oh iya, dulu Bang. Maaf. Ya, syukran Bang. Yap. Oke. Ya teman-teman, saya izin mengambil foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, mantap. Syukran ya teman-teman panitia. Ya Bang, syukran juga Bang. Ya, sebelum kita menutup acara KAI pada hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma mohon maaf bila ada kesan kata atau salah perbuatan dari Aneh. Sebagai MC yang undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bang. Ya, materinya. Syukron Bang. ya syukran juga ya udah diundang nih ya, insyaallah. Aneh pamit. Ya Bang. Ya, Aneh pamit ya. Sukses selalu buat teman-teman Rohis. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.